Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni dengan NIM 2002060104. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan. Adapun materi dari manajemen perubahan yaitu model pendekatan dalam perubahan. Pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseling ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberi konsekuensi untuk mencegah agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Kedua, pendekatan psikodinamika. Pendekatan psikodinamika adalah pendekatan yang melibatkan pemahaman, pendalaman tentang emosi seseorang yang proses mental lainnya. Terapi ini berfungsi untuk membantu orang mendapatkan wawasan yang lebih besar tentang bagaimana perasaan dan pemikirannya. Ketiga, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif adalah suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam modifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatihan pengembangan keterampilan kontrol pikiran serta proses-proses dan teknik-teknik yang berorientasi negatif lainnya. Adapun materi yang kedua yaitu tahapan-tahapan dalam manajemen perubahan. Tahap identifikasi perubahan. Pada tahap ini seseorang atau kelompok dapat mengetahui kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan kerajinan tangan. Yang kedua, tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini perlu mempertimbangkan faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Yang ketiga, tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data atau evaluasi data sehingga memberikan dampak pada perubahan yang diinginkan pada masa mendatang. Yang keempat, tahap implementasi perubahan. Pada tahap ini yang terjadi proses pencarian perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Adapun materi yang ketiga yaitu implementasi pengembangan organisasi. Pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau dibilang PO merupakan sebuah kegiatan perubahan dasar disiplin perencanaan yang menerapkan berbagai revolusi dalam proses. Yang kedua, adapun langkah-langkah pengembangan organisasi. 1. Mengenali permasalahan yang dihadapi organisasi. 2. Mengumpulkan data untuk menentukan iklim organisasi dan masalah perilaku anggota-anggotanya. Yang ketiga, melakukan umpan balik dari kata tersebut dan konfrontasi. Yang keempat, merencanakan strategi untuk melakukan perubahan. Adapun cara mengimplementasikan pengembangan organisasi yaitu 1. Identifikasi masalah. 2. Kumpulan data. 3. Analisis dan data hal yang terjadi. 4. Membentuk strategi. 5. Meminta feedback. Adapun tugas yang keempat yaitu teknik pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan salah satu bidang dari manajemen SDM yang berfokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kerja yang berkelanjutan melalui SDM-nya. Teknik pengembangan organisasi. Latihan kepekaan, pembentuk tim, survei umpan balik, transaksional analis, interview, konsolidasi proses, dan treat praktik. Tugas kelima yaitu jenis masalah dan pengembangan organisasi, merancang atau perubahan. Masalah struktur, kurangnya koordinasi antara bagian duplikasi, tugas, dan struktur yang tidak efektif. Masalah komunikasi, kurangnya koordinasi informasi yang tidak akurat dan komunikasi yang tidak efektif. Masalah kinerja, buruknya kinerja karyawan, kurangnya motivasi, dan kelelahan yang berlebihan. Masalah budaya organisasi, ketidaksamaan nilai-nilai dan etos kerja, kurangnya kepercayaan antara karyawan, dan tidak dipercaya perubahan dalam organisasi. Masalah kebijakan,
dan strategi. Kurangnya tujuan yang jelas, strategi yang tidak jelas, dan kurangnya kebijakan untuk mengelola perubahan dalam organisasi. Tugas keenam yaitu tahapan-tahapan dalam pengembangan organisasi. Identifikasi masalah atau peluang. Tahap awal dan pengembangan organisasi adalah mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan perbaikan atau perubahan dalam organisasi. Analis masalah. Setelah mengidentifikasi masalah atau peluang, tahap selanjutnya adalah melakukan analis untuk memahami penyebab dan dampak dari masalah atau peluang tersebut. Rencana tindakan. Setelah memahami masalah atau peluang, dibuat rencana tindakan untuk memperbaiki atau mengoptimalkan situasi dalam organisasi. Implementasi rencana. Setelah merencanakan tindakan, dilakukan implementasi rencana tersebut. Evaluasi. Tahap akhir dan pengembangan organisasi adalah melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai untuk melakukan perbaikan atau penyelesaian diperlukan. Itulah penjelasan dari